Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem regulasi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem hormon pada sistem regulasi. Jadi, hormon ini merupakan juga salah satu sistem pengaturan pada tubuh kita. Dia mengatur tingkah laku, reproduksi, dan lain-lain. Jadi, bekerja sama dengan sistem saraf dan alat indera untuk melakukan suatu sistem pengaturan pada tubuh. Nah, silahkan disimak ya materi tentang sistem hormon. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, mungkin bagi sebagian adik-adik ada yang baru mendengar istilah hormon. Jadi di beberapa materi sebelumnya itu kita pernah singgung sedikit ya tentang hormon atau kelenjar endokrin. Termasuk di materi semester 1 mengenai jaringan, kita pernah singgung mengenai kelenjar endokrin. Hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. Ya, kelenjar endokrin itu biasa juga kita sebut dengan kelenjar buntu ya. Kenapa disebut kelenjar buntu? Karena kelenjar ini tidak mempunyai saluran pengeluaran. Hormon ini dari kata homayin. Homayin itu artinya penggiat atau memacu. Jadi, salah satu dari fungsi hormon ini adalah memacu atau menggiatkan kerja organ tubuh. Jadi berbagai organ tubuh. Nah, di sini hormon sendiri ini merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, kemudian dia masuk ke dalam peredaran darah. Jadi seperti sebelumnya dikatakan bahwa kelenjar endokrin ini kita sebut dengan kelenjar buntu. Kenapa dia disebut kelenjar buntu? Karena dia tidak mempunyai saluran pengeluaran. Jadi tidak ada saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya atau hasil sekresinya, sehingga dia disebut juga sebagai kelenjar buntu. Jadi begitu hormon ini dilepaskan dari kelenjar, maka dia akan langsung masuk ke dalam peredaran darah. Nah, fungsi dari hormon ini adalah untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, keseimbangan internal, reaksi terhadap stres, dan tingkah laku. Jadi ada banyak fungsi ya, tergantung dari hormon, jenis hormon, itu masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Nah, hormon ini dikeluarkan oleh tubuh itu merupakan salah satu sebagai respon atas rangsangan dari sistem saraf secara langsung pada kelenjar yang cocok. Jadi dia ini diproduksi karena rangsangan dari sistem saraf. Misalnya proses pelepasan hormon insulin oleh pankreas itu dirangsang oleh atau distimulasi oleh tingginya kadar gula dalam darah. Jadi apabila kadar gula dalam darah, maka dengan sendirinya hormon kelenjar pankreas itu akan mensekresikan insulin. Insulin ini salah satu fungsinya adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi di sini memang ada kerjasama antara sistem hormon dan sistem saraf ya. Jadi makanya dia dimasukkan dalam sistem regulasi. Oke, sekarang kita lihat ya macam-macam dari kelenjar endokrin. Di sini di gambar ini bisa diperhatikan posisi atau letak dalam tubuh kita kelenjar-kelenjar endokrin yang kita miliki. Yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis. Ini letaknya di otak ya, jadi biasa juga disebut kelenjar pituitari. Kemudian yang kedua, kelenjar pineal, ini juga letaknya di otak. Itu tepatnya di bagian dua belahan otak ya, kelenjar pineal atau dikenal juga dengan kelenjar epifisis. Kemudian yang ketiga kelenjar tiroid, ini letaknya di daerah leher, pas di bawah jakun. Kemudian kelenjar paratiroid, nah ini di belakang dari kelenjar tiroid, belakang kelenjar tiroid. Kemudian yang keempat kelenjar timus, ini terletak di dada, ya pas di dekat tulang dada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelenjar adrenal, ini terletak pas di atas ginjal, jadi di permukaan atas ginjal. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu yang ketujuh adalah kelenjar Langerhans atau pankreas. Jadi di sini terdapat pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan hormon. Kemudian selanjutnya di sini ada kelenjar kelamin, gonad. Jadi ini kelenjar kelamin pastinya berbeda pada pria dan wanita. Jadi kelenjar gonad pada pria itu disebut dengan testis, sedangkan pada wanita itu disebut dengan ovarium. Dan yang terakhir adalah kelenjar pencernaan yaitu usus dan lambung. Nah, masing-masing kelenjar ini semuanya menghasilkan hormon-hormon yang berbeda. Di antara semua kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon itu adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah,
Untuk pertemuan kali ini kita saya menghususkan membahas mengenai kelenjar pituitari. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Oke. Nah, ini lebih lengkapnya ya bagaimana posisi kelenjar ini di dalam tubuh kita. Oke. Nah, di sini yang pertama kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis ini terletak pada lekukan tulang sela tursika itu di bagian tengah tulang baji. Jadi dia ini ada di bagian dalam. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini bentuknya kecil. Inilah yang disebut dengan kelenjar pituitari. Jadi dia ini hanya sebesar ukuran kacang ercis, jadi dia sangat kecil, tapi pengaruhnya luar biasa karena dia menghasilkan hormon yang sangat banyak. Ya, jadi dia ukurannya hanya sebesar kacang ercis tapi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Nah, di sini dia terdiri atas 3 lobus. Jadi kelenjar pituitari ini ada 3 lobus. Lobus pertama itu anterior atau lobus depan, yang kedua posterior belakang, yang ketiga intermedia atau tengah. Kemudian kelenjar pituitari ini atau kelenjar hipofisis ini dijuluki sebagai master of glands. Kenapa? Karena kelenjar ini dia menghasilkan hormon yang mana hormon yang dihasilkan ini memberikan pengaruh pada kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Jadi hormon yang dihasilkan ini menyebabkan hormon lain juga kelenjar lain juga menghasilkan hormon. Makanya dia disebut sebagai master of glands ya. Jadi dia menghasilkan hormon yang mengatur kerja hormon yang lain, kelenjar yang lain. Oke, ini bisa dilihat kalau diperbesar ya, jadi modelnya seperti ini. Jadi ada lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermedia. Jadi anterior itu di depan, posterior di belakang, intermedia itu berada di tengah. Nah, di sini selanjutnya bisa dilihat untuk lobus anterior atau lobus depan. Ini menghasilkan, di gambar ini ya bisa diperhatikan, dia menghasilkan 5 jenis hormon. Yang pertama itu ACTH, adrenocorticotropic hormone. Kemudian yang kedua TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian yang ketiga FSH, follicle stimulating hormone. LH, luteinizing hormone, dan prolaktin. Nah, sekarang kita lihat ya satu-satu fungsi dari kelima hormon yang dihasilkan oleh hipofisis lobus anterior. Yang pertama di sini ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang merangsang atau menstimulasi tiroid, kelenjar tiroid di sini yang dimaksud untuk menghasilkan hormon. Nah, inilah kenapa dia disebut master of glands, karena dia merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Jadi dia merangsang tiroid untuk berproduksi. Kemudian hormon yang kedua, adrenocorticotropic hormone atau disingkat dengan ACTH. ACTH ini dia berfungsi untuk merangsang korteks anak ginjal untuk berproduksi. Nah, ini sama. Dia merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon juga ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada gonadotropin. Nah, gonadotropin ini terdiri atas 2 ya, terbagi menjadi 2, FSH dan LH. Nah, FSH ini merupakan follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang merangsang folikel untuk menghasilkan hormon lain. Nah, di sini pada pria, fungsi dari FSH adalah menstimulasi testis untuk bisa menghasilkan sperma. Kemudian yang bisa dilihat di sini ya, gambar struktur dari testis. Disinilah tempat dihasilkannya sperma, tepatnya itu di bagian tubulus seminiferus. Kemudian pada wanita, berangsang pertumbuhan folikel pada ovarium. Jadi ovarium ini merupakan kelenjar ya yang menghasilkan hormon dan merupakan tempat dihasilkannya sel telur. Nah, pada ovarium dan merangsang sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini merupakan salah satu hormon khusus pada wanita ya, jadi hanya ada pada wanita. Dia ini salah satu fungsinya adalah untuk mengatur menstruasi atau untuk memberikan ciri kelamin sekunder pada wanita. Nah, kemudian selanjutnya di sini bisa dilihat ini adalah gambar ovarium yang disebut folikel itu yang ini ya. Ini, jadi semua sel telur yang ada di dalam ovarium ini dibungkus oleh folikel. Jadi folikel inilah yang dirangsang oleh gonadotropin, oleh FSH, jadi folikel yang dirangsang agar dia bisa menghasilkan estrogen. Nah, kemudian hormon yang kedua yang dihasilkan oleh gonadotropin, ini adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, sama dengan FSH ya, luteinizing hormone ini juga fungsinya berbeda pastinya pada pria dan pada wanita.
Pada pria, LH ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis berkembang dan untuk memproduksi testosteron. Testosteron ini merupakan hormon khusus pada pria ya, jadi hanya diproduksi oleh pria. Salah satu fungsinya ini adalah memberikan ciri kelamin sekunder pada pria. Nah, ini juga testosteron ini biasa juga LH ini biasa juga kita sebut dengan ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Kemudian pada wanita, LH ini berfungsi untuk merangsang ovulasi. Ovulasi ini adalah pelepasan sel telur. Jadi ini ovulasi ya, pada gambar ini terjadi peristiwa ovulasi yaitu pelepasan sel telur dan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini pada wanita ada dua hormon khusus pada wanita, yaitu hormon estrogen ya, estrogen tadi, dan hormon progesteron. Jadi ini hanya ada pada wanita. Sedangkan pada pria itu adalah testosteron. Oke, selanjutnya ya, masih kelenjar hipofisis lobus anterior. Hormon yang keempat itu adalah somatotropik hormon. Ini merupakan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, karena dia hormon pertumbuhan, otomatis dia berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dari semua jaringan tubuh yang dapat tumbuh dan anabolisme protein. Jadi, apabila seseorang kekurangan growth hormone ini, maka dia akan terhambat pertumbuhannya atau malah dia akan mengalami kretinisme. Kretinisme itu kerdil ya, jadi dia tidak bisa tumbuh karena dia kekurangan hormon pertumbuhan. Kemudian prolaktin atau luteotropik hormon. Nah, luteotropik hormon ini merupakan hormon yang merangsang kelenjar susu atau glandula mamai berproduksi. Jadi ini biasanya terjadi pada wanita hamil ya. Jadi dia merangsang glandula mamai untuk bisa menghasilkan ASI atau air susu ibu. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat untuk kelenjar hipofisis yang kedua ya, lobus kedua yaitu lobus posterior. Nah, di lobus posterior di sini ada dua hormon yang dihasilkan ya. Yang pertama itu ADH, yaitu antidiuretik hormon. Ini kita singgung dulu di materi mengenai pembentukan urin ya. Dulu kita singgung ya ADH. Kemudian yang kedua adalah hormon oksitoksin. Nah, oksitoksin ini berpengaruh pada wanita hamil ya. Nah, bisa dilihat di sini satu-satu fungsi dari hormon ini. Nah, yang pertama adalah vasopresin. Vasopresin ini biasa juga disebut ADH atau antidiuretik hormon. Ini merupakan hormon yang mengatur kadar air di dalam tubuh dan darah ya. Jadi dia mengatur kadar air di dalam tubuh dan darah dengan cara mengatur proses penyerapan air oleh tubulus contortus ini yang ada pada ginjal ya. Kemudian dia mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak. Jadi di materi mengenai ginjal dulu pernah kita bahas bahwa apabila tubuh kita kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon, maka urin yang keluar itu tidak terkontrol karena tidak ada yang mengatur proses penyerapan air oleh ginjal. Nah, apabila kita kekurangan ADH, maka akan mengalami diabetes insipidus. Jadi kencing banyak ya kalau diabetes insipidus. Kemudian hormon oksitoksin, hormon yang kedua. Oksitoksin ini dia berfungsi untuk merangsang kontraksi otot uterus atau rahim pada wanita hamil selama dia melahirkan. Kemudian yang kedua, merangsang kontraksi sel-sel kontraktil dari kelenjar susu agar bisa menghasilkan atau mengeluarkan air susu atau air susu ibu selama masa menyusui. Oke, selanjutnya di sini untuk kelenjar hipofisis lobus intermedia atau bagian tengah. Nah, di sini hanya ada satu hormon yang dihasilkan yaitu melanosit stimulating hormone. Jadi hanya ada satu hormon ya. Melanosit ini dia berfungsi untuk mengatur pembentukan warna kulit individu. Jadi dia menghasilkan hormon melanin ya, hormon melanin, pigmen melanin. Pigmen ini memberikan warna gelap pada kulit. Jadi apabila kulit kita cenderung gelap, artinya pigmen melaninnya cenderung lebih banyak ya. Nah, ini diatur oleh kelenjar hipofisis lobus intermedia. Oke, jadi ada tiga macam ya, ada tiga macam lobus, ada tiga lobus, masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda. Jadi lobus anterior itu ada 5 jenis hormon yang dihasilkan. Lobus posterior ada 2, kemudian lobus intermedia ada 1. Jadi jumlah keseluruhan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis itu ada 8, kurang lebih 8 ya. Nah, jadi semoga adik-adik bisa mengerti fungsi dari setiap hormon ini ya.
Semoga materi ini bermanfaat. Sekian untuk materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke hormon bagian kedua di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.